Selamat datang di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan tubuh yang sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Selamat bertemu kembali dengan keluarga Pandu di dalam studi Alkitab. Studi Alkitab kita hari ini terambil dari Yesaya pasal 56 ayat 1 sampai dengan 8. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan membaca teksnya terlebih dahulu. Yesaya 56 secara tradisional dianggap sebagai bagian dari Trito Yesaya. Trito Yesaya dianggap berbeda dari Deutero Yesaya karena peringatan-peringatan yang diperbarui, terutama nubuat-nubuat tentang keselamatan yang disertai dengan kondisi atau prasyarat untuk menyambut keselamatan yang sudah disampaikan Nabi sebelumnya, tetapi belum juga dipenuhi. Ada pemikiran bahwa keselamatan itu akan dipenuhi jika umat melakukan apa yang disyaratkan oleh Tuhan. Untuk itu, nubuat itu kembali disampaikan dengan menyertakan persyaratan yang harus dipenuhi umat. Pasal 56 ini secara khusus berbeda dari Ulangan 23 karena Ulangan 23 melarang atau membatasi orang-orang kebiri untuk masuk sebagai jemaat Tuhan. Ini memperlihatkan bahwa Yesaya 56 lebih memiliki sisi inklusif atau terbuka kepada yang lain dibandingkan Ulangan 23. Struktur teks Yesaya 56 ayat 1-8 dapat dibagi ke dalam 4 bagian. Bagian yang pertama terdiri dari ayat 1 dan 2 dan 3 dan merupakan pengantar. Bagian kedua terdiri dari ayat 4 dan 5 dan berisikan pesan kepada orang-orang kebiri. Bagian ketiga terdiri dari ayat 6 dan 7 dan berisikan pesan kepada orang-orang asing. Sedangkan bagian keempat adalah ayat yang ke-8 yang merupakan penutup dari teks ini. Ayat 1 mempertegas maksud Trito Yesaya bahwa keselamatan dan keadilan akan dinyatakan sebentar lagi, tetapi harus diawali dengan ketaatan kepada hukum dan penegakan keadilan. TBLAI menerjemahkan kata hukum dari kata Ibrani mispat. Kata mispat dapat berarti hukum, tetapi juga berarti keadilan. Mispat dalam Perjanjian Lama lebih banyak diartikan sebagai keadilan, dan ini sesuai dengan konteks teks ini. Mispat ini selalu berpasangan dengan sedek, dan ini dinyatakan dalam ayat 1. Bahkan dalam sedekah sama dengan sedek terkandung juga keadilan. TBLAI juga memilih menerjemahkan sedekah dengan keadilan. Jadi umat diminta untuk memelihara keadilan atau berlaku adil sebagaimana diterjemahkan bahasa Indonesia masa kini, dan melakukan kebenaran atau melakukan apa yang benar dengan sungguh-sungguh sampai ada hasilnya, dari kata Yunani asah. Jadi kata asah tidak hanya sekadar berarti melakukan, tetapi melakukan dengan sungguh-sungguh sampai ada hasilnya. Kata sebentar lagi diterjemahkan dari kata Ibrani karob, yang menunjuk kepada sebuah jarak yang pendek, baik itu dengan tempat, dengan keberadaan seseorang, atau dengan waktu. Namun tidak pernah ada kepastian seberapa pendek jarak itu. Penulis Yesaya lebih ingin menekankan tugas umat untuk melakukan apa yang adil dan melakukan apa yang benar dengan sungguh-sungguh sampai terlihat hasilnya. Soal kapan keselamatan dan keadilan dari Yahweh akan dinyatakan, seberapa pendek waktunya, itu menjadi urusan Yahweh. Kata Esher yang diterjemahkan TBLAI dengan berbahagialah sebenarnya adalah formula berkat yang menggambarkan relasi Allah dengan manusia yang diikat dalam perjanjian anugerah. Orang yang diberkati adalah orang-orang yang berbahagia karena melakukan dan berpegang pada aturan terkait dengan Sabat dan menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Dengan menggunakan kata ish dan diterjemahkan TBLAI dengan orang yang dibedakan dari Adam dan diterjemahkan LAI dengan manusia, penulis ingin menegaskan bahwa manusia itu memiliki fungsi yang berhubungan dengan melakukan perintah Allah di sini, khususnya yang berhubungan dengan Sabat. Karena kata ish selalu berarti manusia yang dihubungkan dengan fungsi atau tugas khusus. Kata ish juga biasa dipakai untuk menunjuk kepada suami. Artinya manusia itu memiliki fungsi atau tugas khusus, yaitu sebagai suami. Kata melakukan dalam ayat 2 di sini juga diterjemahkan dari kata asah
untuk kembali menekankan kesungguhan yang sama dalam memelihara Sabat dan menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Jadi penggunaan kata asah ini sejalan dengan fungsi manusia melalui penggunaan kata is. TBLAI menerjemahkan berpegang dari kata Ibrani khasak yang berhubungan dengan menjadi kuat. Jadi yang diharapkan di sini bukan hanya sekedar berpegang tetapi berpegang kuat. Kata khatsat memang dipakai juga untuk menunjuk kepada menjaga atau tetap mempraktekkan hukum-hukum Tuhan. Jadi kekuatan di sini menunjuk kepada ketaatan terhadap hukum-hukum tersebut. Jika kata samar dalam ayat 1 diterjemahkan TBLAI dengan taatilah, maka dalam ayat 2 kata samar diterjemahkan dengan memelihara dan dihubungkan dengan Sabat. Kata ini juga nanti kembali dipakai dalam arti menahan diri dan dihubungkan dengan perbuatan jahat. Jadi terkait dengan Sabat yang dimaksudkan bukan hanya sekadar memelihara atau menjaga, tetapi juga menaati atau mempraktekkannya terus-menerus dan tidak menajiskannya dari kata halal. Kata halal ini juga bisa diartikan melukai dan bahkan membunuh. Jadi maksudnya di sini bisa saja tidak hanya menajiskan, tetapi juga melukai atau bahkan membunuh Sabat dalam arti tidak lagi eksis atau ada dalam hidup umat. Terkait dengan perbuatan jahat, kata samar dihubungkan dengan yad yang berarti tangan dan secara harafiah dapat diartikan menjaga tangannya dari melakukan apapun yang jahat. TBLAI menerjemahkannya sebagai menahan diri. Kembali lagi kata asah yang berarti melakukan digunakan di sini. Itu artinya orang harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjaga tangannya atau mengendalikan dirinya untuk tidak melakukan apapun yang jahat sampai terbukti bahwa dia memang mampu mengendalikan dirinya. Kata yang jahat diterjemahkan dari kata ra, dan dalam Perjanjian Lama kata ini dihubungkan dengan pelanggaran manusia, baik dalam hal moral maupun juga dengan ibadah atau hukum-hukum Tuhan. Kata nekar dipakai di sini untuk menunjukkan bahwa orang-orang ini berbeda dari orang Israel, atau yang dikatakan di sini umatnya. Kata nekar sering juga menunjuk kepada orang yang tidak bersunat. Namun penggunaan kata ben yang berarti anak di sini dapat juga berarti orang-orang yang lahir dari perkawinan dengan perempuan dari luar Israel. Penekanan yang lebih penting di sini adalah bahwa orang asing yang mau menggabungkan diri kepada Tuhan akan diterima dan tidak merasa dipisahkan dari kata badal. Kata badal sering dipakai untuk menunjuk kepada pemisahan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Kata menggabungkan diri diterjemahkan dari kata lava yang secara harafiah berarti bergabung, dan dalam beberapa teks Perjanjian Lama termasuk Yesaya menunjuk kepada orang-orang yang bergabung dengan Israel dan menerima iman mereka kepada Yahweh sebagai imannya. Jadi tidak ada larangan untuk orang asing bergabung dalam lingkungan Israel, khususnya mengambil bagian dalam ibadah Israel, sebagaimana yang sudah dikemukakan juga di dalam Keluaran 12 ayat 48, Bilangan 9 ayat 14, atau 2 Tawarik 6 ayat 32 sampai 33. Namun ada prasyarat yang diberikan, yaitu harus disunat. Di satu sisi ini bentuk keterbukaan yang diinisiasi oleh Yahweh melalui nabi, tapi di sisi lain ini menunjukkan keberadaan masyarakat inklusif yang sudah ada dalam komunitas Israel. Dan sejak awal pembentukan bangsa ini, Israel sudah terdiri dari orang-orang keturunan Yakub dan juga orang-orang dari bangsa-bangsa di sekitarnya, khususnya di wilayah yang dikuasai Israel. Selanjutnya, orang kebiri yang ditolak dalam Ulangan 23 ayat 1 mendapat penguatan di sini. Alkitab New Living Translation memberikan interpretasi kepada ayat ini bahwa yang dimaksud dengan pohon kering itu adalah tanpa anak dan tanpa masa depan, karena orang-orang ini tidak bisa mempunyai keturunan, dan tidak mempunyai keturunan sering dimaknai juga sebagai tanpa masa depan. Jadi Nabi meminta mereka untuk tidak berpikiran seperti itu, karena ada berkat yang akan mereka terima yang disampaikan dalam ayat 5. Berkat kepada orang kebiri yang disampaikan dalam ayat 5 diawali dengan ketentuan dalam ayat 4.
Orang kebiri yang menerima berkat itu adalah mereka yang memelihara hari Sabat, memilih melakukan apa yang dikehendaki Yahweh, dan berpegang pada perjanjiannya. Frasa yang sama dan juga dengan makna yang sama tentang memelihara Sabat yang disampaikan dalam ayat 2 diulang kembali di sini, tetapi dihubungkan dengan orang kebiri. Kata memilih yang diterjemahkan dari kata Ibrani bakhar menunjuk kepada memilih dengan pertimbangan dan kesadaran serta disesuaikan dengan kebutuhan yang aktual. Jadi ada sebuah kriteria yang pasti sebelum membuat pilihan. Dalam perjanjian lama, memilih sebagai tindakan manusia juga dihubungkan dengan memilih untuk beribadah dan setia kepada Yahweh. Tidak jelas apa yang dimaksudkan dengan yang dikehendaki di sini. Kata ini diterjemahkan dari kata Ibrani hafetz yang berarti yang menyenangkan. Jadi dalam konteks teks ini, yang menyenangkan Yahweh adalah melakukan keadilan, kebenaran, dan hukum-hukumnya. Ketentuan ini masih ditambah lagi dengan berpegang kuat, khasak, pada perjanjian Yahweh atau melakukan apa yang menjadi ketentuan dalam perjanjian tersebut. Kata Ibrani wenatati dari Natan yang diterjemahkan TBLAI dengan kuberikan bisa berarti memberi sebagai hadiah, tetapi bisa juga berarti memberi sebagai imbalan. Karena Natan umumnya diartikan sebagai hadiah, tetapi juga sebagai imbalan atas kerja seseorang. Hadiah dari Yahweh ini dikatakan lebih baik dari keturunan yang tidak bisa dimiliki oleh orang kebiri. Ayat ini mengingatkan kita pada nama-nama para pahlawan yang dipahat pada prasasti-prasasti di depan makam pahlawan, sehingga bisa dibaca dan diingat oleh setiap orang yang mengunjunginya. Rumahku dan tembok-tembok kediamanku dalam ayat 5 berhubungan dengan bait suci. Itu artinya bahwa orang kebiri mendapat tempat khusus dalam bait suci. Jadi jika dalam Ulangan 23 ayat 1 orang kebiri dilarang untuk masuk jemaat Tuhan, dalam nubuat Yesaya, Yahweh bahkan memberikan hadiah kepada mereka nama yang abadi dan tanda peringatan dalam bait-Nya. Jadi, meskipun mereka tidak memiliki keturunan yang akan terus mengingat nama mereka, Tuhan punya cara agar nama mereka terus diingat, yaitu dengan memberi tanda peringatan atau tanda pengingat pada bait suci. Teks ini lebih memperlihatkan bahwa orang kebiri berada dalam lingkungan Tuhan, dan inilah yang menjadi jaminan untuk masa depan mereka, karena orang yang berada dalam perhatian Tuhan memiliki jaminan masa depan. Mereka yang tidak mendapat perhatian oleh manusia akan memiliki jaminan masa depan ketika mereka diperhatikan oleh Tuhan. Setelah kepada orang kebiri, janji juga disampaikan kepada orang asing dan diawali dengan ketentuan yang sama kepada orang kebiri. Yang membedakan di sini adalah penulis Yesaya memperjelas tujuan orang-orang asing ini menggabungkan diri kepada Tuhan. Yang pertama adalah untuk melayani Tuhan. Kata melayani ini diterjemahkan dari kata Ibrani syarat dan menunjuk kepada melayani di bait suci dalam ibadah sebagai imam. Ini memperlihatkan sisi inklusif yang lain dalam ibadah Israel. Jadi bukan hanya orang asing diterima dalam lingkungan komunitas Israel, tetapi juga boleh ikut melayani. Segi inklusif ini keluar dari legitimasi pelayanan kultus yang selalu berasal dari keturunan imam atau Lewi. Yang kedua adalah untuk mengasihi nama Tuhan. Mengasihi Tuhan di sini mempertegas tujuan yang pertama dan mengikat tujuan yang ketiga. Karena mereka mengasihi Tuhan, mereka ingin menjadi hamba Tuhan dengan cara melayaninya. Penggunaan kata hayah yang diterjemahkan TBLAI dengan menjadi membutuhkan kejelasan tindakan dari hamba itu. Karena itu menurut saya, tindakan menjadi hamba ditunjukkan melalui tindakan melayani di bait suci. Segi inklusivitas semakin ditekankan di sini dengan mengatakan bahwa rumah Tuhan akan menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Tuhan berjanji akan memberikan mereka akses untuk naik ke atas gunungnya yang kudus, bahkan Tuhan sendiri yang akan membawa mereka ke sana. Gunung yang kudus selalu dihubungkan dengan rumah Tuhan atau tempat kediaman Tuhan. Dan biasanya ada batasan siapa yang boleh masuk ke sana. Setidaknya tradisi mengatakan bahwa hanya orang Israel dari keturunan imam. Namun nubuat Yesaya menghadirkan sebuah keterbukaan bahwa rumah Tuhan bisa diakses oleh siapa saja selama dia melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam ayat 6 dan ingin melayani Tuhan.
Di samping itu, Tuhan akan memberikan mereka kesukaan atau membuat mereka bersuka cita dan menerima setiap persembahan yang mereka berikan. Ayat 8 mempertegas penerimaan kepada bangsa lain yang sudah dinyatakan dalam ayat-ayat sebelumnya. Karena yang akan dihimpun Tuhan bukan hanya orang Israel, tetapi juga orang-orang dari bangsa lain. Orang-orang lain ini dikatakan sebagai tambahan untuk umat Israel yang dikumpulkan Yahweh. Jadi ini bentuk penegasan pada apa yang Yahweh akan lakukan. Ada kesan bahwa dengan menambahkan yang lain kepada Israel, orang lain ini akan ditempatkan di bawah Israel. Namun ayat-ayat sebelumnya menunjukkan bahwa mereka juga akan diberikan tempat yang sama dengan Israel jika mereka mau melakukan apa yang dikehendaki Yahweh dan berpegang pada perjanjian yang ada. Jadi keterbukaan dan inklusivitas ini harus disertai juga dengan ketaatan yang berpusat pada Yahweh. Jadi bukan keterbukaan tanpa syarat. Jadi apa relevansi teks ini bagi kita? Yang pertama, janji Tuhan kepada orang kebiri menolong kita untuk memiliki iman bahwa masa depan seseorang tidak bergantung pada manusia sepenuhnya. Allah punya cara untuk memberikan kita masa depan yang baik yang tidak bisa kita dapatkan dengan cara-cara manusia. Bahkan ketika orang merasa sudah tidak ada harapan lagi, di dalam Tuhan selalu ada harapan. Yang kedua, Tuhan tidak begitu saja terbuka dan menerima orang-orang yang selama ini berada di luar umat Israel dan memberikan mereka tempat khusus dalam kehidupan umat. Mereka sebelumnya dituntut untuk memiliki komitmen dan hidup sesuai kehendak Tuhan. Hal ini juga harus menjadi sebuah kesadaran penting dalam hidup kita bersama dengan orang lain. Sikap terbuka orang lain dan kesediaan untuk menerima yang lain harus juga diikuti oleh kesediaan dari yang lain yang diterima dalam komunitas itu untuk memiliki komitmen hidup sesuai dengan tatanan komunitas yang ada. Kalau kita diterima oleh komunitas yang lain, itu tidak berarti bahwa kita bebas untuk berbuat semau kita tanpa mempedulikan tatanan komunitas yang ada. Penerimaan harus selalu diikuti oleh komitmen ketaatan dan kesetiaan untuk tidak merusak tatanan yang ada. Ketiga, inklusivitas Israel ini berbeda dengan inklusivitas masyarakat modern saat ini yang sering kita samakan dengan toleransi tanpa upaya memaksakan orang lain menjadi sama dengan kita. Inklusivitas Israel memberi penekanan pada iman yang berpusat pada Israel. Jadi setiap orang diterima selama imannya adalah iman kepada Yahweh. Jika pemahaman ini dilihat hanya dari sudut pandang Israel saja, maka kita akan melihatnya masih bersifat eksklusif. Tetapi bukankah Tuhan selalu mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan segala bangsa? Lagi pula Yesaya lebih memberikan penekanan pada iman kepada Tuhan yang mencintai keadilan dan kebenaran dan yang setia melakukan ketetapan-ketetapan yang ada, bukan pada Tuhan Allah Israel atau bukan pada agama Israel saja. Inklusivitas itu berpusat pada Tuhan, Allah segala bangsa yang mencintai keadilan, kebenaran, dan hukum-hukum. Dengan begitu, Israel yang dibawa kembali dari pembuangan diajar untuk menjadi Israel yang terbuka bagi yang lain. Kalau Tuhanmu saja terbuka bagi orang lain, maka kamu juga harus mau terbuka kepada orang lain.